Ya, halo teman-teman, di kesempatan video kali ini kita akan berbagi ilmu tentang sistem reproduksi. Jadi sistem ini adalah salah satu sistem penting di tubuh hewan atau manusia secara khusus, yang mana dia adalah tujuan dari semua sistem itu ada. Ya, jadi sistem pencernaan, sistem respirasi, sistem ekskresi, sistem gerak, sistem imun, semua itu ada dan mereka semuanya bekerja sama satu sama lain. Tujuannya agar sistem yang terakhir ini, sistem reproduksi ini bisa mencapai masa kematangannya. Ya, karena ketika orang lahir, satu-satunya sistem yang belum matang adalah sistem reproduksi. Ini hanya matang ketika seseorang memasuki masa dewasa. Nah, di bagian ini di sistem reproduksi ini ada berapa kita bisa bagi menjadi beberapa bagian ya. Nanti ada alat reproduksi perempuan, kemudian nanti kita akan bahas sistem siklus reproduksi pada wanita, mencakup siklus menstruasi dan juga siklus yang ada di ovariumnya. Kemudian nanti ada pembahasan tentang sistem reproduksi pada laki-laki, kemudian regulasinya seperti apa. Ya, intinya sistem reproduksi ada pada laki-laki, ada pada perempuan. Kita mulai dengan yang pertama, ladies first. Apa itu? Jadi alat reproduksi wanita itu bisa kita bagi jadi dua. Ada alat reproduksi internal, ada alat reproduksi eksternal. Nah, di sini kita cuma bahas yang alat reproduksi internal saja, teman. Ya, apa aja alat reproduksi internalnya ya? Di antaranya kalau teman-teman lihat, ini bagian pertama dan ini bagian paling pokok dari sistem reproduksi wanita, namanya ovarium. Ini dia. Ovarium ya sebagai sebuah gonad. Ya, gonad itu adalah kelenjar kelamin. Mencakup testis dan ovarium. Kedua-duanya, yakni gonad, berperan menghasilkan dua zat, dua senyawa atau dua produk. Yang pertama adalah menghasilkan gamet, ya, menghasilkan gamet. Gametnya apa? Ya, kalau wanita jelas ovum, gitu. Yang kedua, ovarium sebagai sebuah kelenjar, bagian dari kelenjar endokrin, dia juga menghasilkan hormon. Hormon apa? Hormon estrogen dan progesteron. Ya, fungsi keduanya akan kita bahas detail ketika kita membahas siklus reproduksi pada wanita. Kemudian bayangin ya, setelah ovum dihasilkan oleh ovarium ya, di antara ovum itu kemudian diovulasi, dilepaskan. Maka dengan segera ovum yang lepas itu akan ditangkap oleh bagian ujung dari saluran reproduksi terpanjang pada perempuan yang disebut dengan istilah tuba Fallopi. Yang ini tuh. Tuba Fallopi ya. Disebut juga dengan istilah saluran telur atau saluran indung telur atau sama dengan istilah oviduk. Sinonim dengan oviduk. Ya. Apa fungsi tuba Fallopi? Dia hanya sebagai saluran ya, sebagai saluran reproduksi untuk mengantarkan ovum menuju ke rahim ya. Karakternya dia adalah saluran reproduksi wanita yang paling panjang. Nah, tuba Fallopi sendiri teman-teman, ini juga ternyata bisa berperan sebagai tempat terjadinya fertilisasi. Ya, maka disinilah tempat pertemuan antara mereka yang berjodoh, antara sperma dan ovum, dan kemudian terjadi fertilisasi yang menghasilkan zigot. Nah, zigot yang terbentuk itu kemudian tumbuh dan berkembang membentuk ada namanya morula, kemudian terbentuk namanya blastula.
Nah, blastula bergerak sepanjang tuba fallopi dan akhirnya mengalami namanya implantasi atau penempelan di bagian rahim. Sama dengan apa? Uterus, ya. Ini bagian yang ketiga dari saluran atau alat reproduksi perempuan. Maka fungsi rahim adalah sebagai apa? Tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio dan bayi. Adapun sisanya ini alat reproduksi yang ujungnya ini teman-teman bisa lihat ada namanya vagina, ya. Vagina. Nah, vagina ini adalah saluran terluar dari alat reproduksi internal perempuan. Dia bisa kita katakan berpasangan dengan yang namanya penis pada laki-laki. Maka penis dan vagina itu berperan sebagai alat kawin atau alat bahasa biologisnya kopulasi. Jadi proses senggama pada perempuan dan laki-laki, ya, itu disebut dengan istilah apa? Prosesnya kopulasi. Nah, maka nanti penis laki-laki kemudian akan masuk melalui vagina dan kemudian akan menyemprotkan spermanya, ya, menuju ke saluran yang lebih dalam. Dimulai dengan apa? Teman-teman bisa lihat bagian setelah vagina itu ada namanya pangkal atau leher rahim. Disebut dengan istilah cervix. Cervix ini sama dengan apa? Leher rahim. Jika pada laki-laki, ya, identik dengan istilah kanker prostat, maka pada perempuan, ya, ini sering kita dengar istilah kanker cervix atau kanker leher rahim. Apa fungsi dari leher rahim? Ya, dia adalah saluran terpendek pada wanita. Di antara fungsi yang biasa disebutkan adalah leher rahim ini berperan menghasilkan mukus atau lendir, ya. Tujuannya apa? Untuk proteksi, gitu. Ini kan alat reproduksi wanita, ini kan terbuka, teman-teman, ya, mirip dengan mulut dan hidung. Dia bisa dimasuki sama patogen, ya, maka dari itu mereka harus diproteksi. Kalau hidung kita, saluran pernapasan kita dilindungi dengan adanya mukus, teman-teman, pilek, maka perempuan juga menghasilkan mukus atau lendir di saluran reproduksinya, dan yang menghasilkannya diantaranya bagian cervix atau leher rahim ini. Ya, maka kalau diurut proses perjalanan masuknya sperma ketika seorang suami laki-laki, ya, lakukan hubungan seks dengan istrinya, maka sperma itu masuk dimulai dengan vagina, kemudian ke cervix, ya, kemudian ke rahim, dari rahim ke tuba fallopi, dan akhirnya mereka bertemu dengan ovum di tuba fallopi. Ya. Nah, inilah kurang lebih ada 5 alat reproduksi perempuan, yakni alat reproduksi internal yang teman-teman harus kuasai dan teman-teman harus pahami.